Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas pendidikan Pancasila bab 3. Saya sebagai moderator dan saya Muhammad Zaman Kafi Syawal sebagai ketua. Saya Tuta Bramasta sebagai anggota. Saya Blia Berto sebagai anggota. Saya Dandi Ramadan sebagai anggota. Saya Dimas Kresna sebagai anggota. ya, jadi itulah anggota-anggota dari kelompok 4 dan saya adalah Muhammad Reza Rosyansyah F. Tanpa berlama-lama lagi, presentasi akan dimulai dari yang pertama oleh Tuta Bramasta. Pada Tuta, persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuta Bramasta dengan NIM C1B021001. Baiklah, di sini kita akan membahas bab 3. Di bab 3 ini bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Untuk memahami hal tersebut, kita harus menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Yang pertama, menelusuri konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Diponolo mengemukakan beberapa definisi negara. Dalam hal ini penulis paparan secara skematis sejalan dengan pengertian negara tersebut. Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu unsur tempat atau daerah, wilayah, atau teritori. Yang kedua, unsur manusia atau umat. Dan yang ketiga, unsur organisasi. Definisi menurut para ahli. Aristoteles, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Jane Bodin, negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan kepentingan yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Dan selanjutnya, bentuk negara, sistem pemerintahan. Slide. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut, akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Selanjutnya, menelusuri konsep tujuan negara. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut kalau disederhanakan dapat digolongkan ke dalam 2 aliran, yaitu yang pertama aliran liberal individualis. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kedua, aliran kolektif atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Dan yang ketiga, menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Dengan demikian,
Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarah hukum pada cita-cita bersamaan dengan masyarakat. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Terdapat ilustrasi yang dapat mendeskripsikan tata urutan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dijelaskan berikut. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, penjelasan selanjutnya bagian B akan dilanjutkan oleh kelompok saya, yaitu Dandi Ramadan. Kepada Dandi dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Tuta Bramastana tadi, yaitu alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan yang berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itu, Pancasila memberikan arah tentang hukum, harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oleh karena itu, warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara. Dan kita sebagai warga negara perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan lokal, dalam kebudayaan global. Sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dandi atas penjelasannya. Materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zefanka Fisyawal. Kepada Zefanka, silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya akan saya jelaskan materi ketiga atau C, menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Seperti pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014, 2013, dan seterusnya. Juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan undang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari
para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945. Pada bulannya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945, yang terkenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tetapi, Pancasila telah lebih dahulu diusulkan pada dasar filsafat dengan negara Indonesia yang akan didirikan, yaitu pada 1 Juni 1945. Dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Mahfud MD menyatakan bahwa berdasarkan penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI yang pada saat negara didirikan. 3. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan berbeda-beda. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak orang lain, dan tidak bersikap sewenang-wenang. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai keutuhan. Nilai kemanusiaan dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam akualitas harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan. Yang kelima atau yang terakhir, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi. Hal ini dapat ditemukan dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana dan tidak menyolok atau berlebihan. 4. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, unsur-unsur politis Pancasila sebagai dasar negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Sekian penjelasan tentang materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Zebanka atas penjelasannya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok kita yang lainnya. Pada yang bersangkutan dimohon untuk menjelaskan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya M. Dimas Jaya Kresna dan saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang, dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya. Nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, naskah KOM lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Dua argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Salah satu contohnya pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali.
Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya MD Mas Jaya Kresna. Dan penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh kelompok B, yaitu Billy Alberto. Kepada Billy kami persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi yang berasal dari kata essence yang menurut Kamus Longman berarti the most basic and important quality of something. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, hal yang pokok. Selanjutnya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia terdapat dua aspek, yaitu orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab. Sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Jadi itulah penjelasan dari kelompok 4 tentang bab 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan silahkan ditaruh di kolom komentar. Insya Allah kelompok kami akan menjawabnya. Dan bagi kelompok-kelompok saya terima kasih sudah menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.